sadayana tara undur ti tugasna tangajasna jan saleka. Saya dapat isi Baduy ini begini ceritanya. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Kurang lebih sudah 8 bulan yang lalu, saya lagi doa. Ini belum perang Israel Hamas ini, belum. Saya lagi doa. Selalu ada saja ya pendeta yang ketemu saya yang selalu mengatakan Tuhan segera datang kan gitu kan. Tapi saya nggak yakin. Kenapa? Ini ada satu suku Baduy yang setahu saya tidak pernah tampil di sosial media, mereka percaya Yesus kan begitu. Sekarang 1 jam lah. Hah? Ya, perkiraannya 1 jam. Oh gitu. Kalau nyampe santai, jangan dipaksain. Ntar ada larangannya yang tidak bagus banget. Ini pengen. Cijahe ke Baduy dalam itu deket ya? Dekat. Terus kalau situ jalannya Jalannya sering 2 kilo. seperti ini juga? Enggak. Jalannya beda tanah. Oh tanah. Ini nih, kalau pengen sistem ada. Oh. Kampung Adam lah, Pak. Oh gitu. Di bawah yang serem ini. Buru. Wah ini saudara memang. Waduh. Seram sekali saudara. Jalannya nih. Ini kalau mau ke Baduy dalam harus lihat sini. Kalau nggak fit badan janganlah. Ya. Nah, luar biasa ini. Aduh. Oh, ini tanjak turunan nih. Turunan. Luar biasa. Kuat kali dia. Luar biasa. Lolos saudara, udah. Ini sudah mulai masuk. Mau masuk Baduy dalam. Ya, sudah mulai masuk Baduy dalam ya. Nah, ini dia. Berapa jauh lagi Pak ke dalam? Dari sini? Sekitar 3 jam. 3 jam berapa kilo? Kalau KM-nya berapa kilo? Sekitar 3 kiloan dari sini. Oh, tapi kenapa sampai 3 jam 3 kilo? Tergantung jalannya kan? Oh, karena jalannya menanjak-nanjak ya? Berarti. Oh. Iya, Bapak kuat nggak pakai ini? Nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu? Wah, ini yang ngeri ini. Nggak kelihatan saya ini. Wah, jadi gelap. Nah, makanya. Ini son. Kasih dia megang itu. Pegang. Nah nih, ntar lu serem jalannya goyang-goyang lo nih. Nah.
Baru sampai kita. Asli gua di dalam nih. Asli bro. Nggak ada lagi. Asli ini. Gua nggak tahu arah kemana. Asli. Ini bukan yang seperti kemarin lagi, ini di dalam beneran ini. Cikesik, bukan yang kayak kemarin. Cikesik. Nih. Saudara Bapak Ibu sekalian, inilah suasana Suku Baduy ya. Nih, ini perumahan-perumahannya lihat nih. Sampai ambil ujung-ujung. Oh, ini perumahannya. Ada yang nikah bukan sama orang Baduy? Ada. Saya ketemu di Cibuleger. Tapi kalau ada sih ada, tapi kalau itu mungkin nggak terlalu bebas gitu. Sadayana tara undur tugasna tengajasna jan saleka najan diudag kupati tetep tinggi ngiring Gusti laliwati tur duniawi kaya basa minta panghormat manusia ikhlas ridho mayunan tugasna tuladan urang sadaya di murid Yesus kapungkur moal sieun ku coba najan awak pegat nyawa imana tetep satia tara kabeh batu bahaya abdi oge bade nulan ka anjeunna margi Yesus nyarengan ka urang murid Yesus sadayana tara undur ti tugasna Dengajana jan salengka najan diudag kupati tetep tinggi ngiring Gusti lali wargi tur duniawi kaya basa minta panghormat manusia ikhlas ridho mayunan tugasna tuladan urang sadaya ti murid Yesus kapungkur masieun ku coba najan awak pegat nyawa imana tetep satia tara kabeh batu bahaya abdi oge bade nulan ka anjeunna margi Yesus nyarengan ka urang tanaos dunya kiamat cahaya bulan teu caang sanaos langit ge leungit panon kowe teu ulang lagi sanaos dunya kiamat cahaya bulan teu caang sanaos langit ge leungit panon kowe teu meletet namun janji Yesus tara putus bakalan tayungan ka umatna namun janji Yesus tara putus
bakal nang tayungan ka umatnya sing saha anu percaya ka anjeun moal diantep binasa sing saha anu percaya moal diantep binasa. Ayat inti dibacakan oleh Saudara Lilis. Sarang doa. Ayat inti kita untuk pelajaran yang ke-10, misi kepada yang belum dijangkau, bagian yang pertama, terdapat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di hari Sabat yang suci, yang telah Engkau berkati. Kami berterima kasih di mana kami boleh umat-umat-Mu datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur di 6 hari dalam pekerjaan kami boleh mengingat akan hari Sabat-Mu yang kudus, dan kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya perbaktian yang akan kami muliakan di hari Sabat yang indah ini, kami boleh terus menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk terus bersyukur akan setiap hal yang telah Engkau berikan bagi kami. Di dalam setiap pekerjaan pelayanan kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami memulai perbaktian ini, berkati dari awal sampai akan perbaktian ini selesai. Kiranya Roh Kudus selalu ada di dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Maaf Pak, ini ada pelajarannya dari ini lah. Maksudnya saya Enggak, itunya nanti jadi kan ada itu Pak, jadi ada gitu, nanti. iya, ada nanti kita lari sana. Nah, baik. Kita bersyukur karena hari ini adalah hari Sabat yang sangat luar biasa istimewa, karena ada tamu juga yang dari Manado atau tugas di Papua. Yang ini ya apa namanya? Andrew ya. Ada juga Pak Pendeta. Jadi kalau di gereja besar ada yaitu atau berita mision, atau dikatakan yaitu berita seluruh dunia. Tetapi mendengarkan sekarang yaitu dari 2 sumber ya. Dari kesaksian, minta kesaksian dari Papua dulu, nanti baru dari Pak Pendeta. Waktu, tempat, ya, persilakan. Baik, terima kasih. Selamat Sabat. Selamat hari Sabat. Sebelum saya membawakan kesaksian bagaimana Tuhan menuntun saya di dalam pelayanan di Papua, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah terkasih di sorga, Allah yang baik, kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau selalu setia di tengah kesetiaan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba akan membagikan kesaksian bagaimana Engkau menuntun hamba di sepanjang pelayanan Engkau percayakan kepada hamba di tanah Papua. Kiranya nama Engkau saja yang ditinggikan. Inilah doa kami. Amin. luar biasa ya. Saya ini dilahirkan dari seorang ibu yang muslim, ayah saya juga muslim, keluarga saya semua muslim. Tapi tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus ya. Waktu itu jam 2 pagi. Itu saya dengar lagu, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun-turun mencari damai, tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Jadi saya walaupun Islam, sekolah di madrasah Sanawiyah Aliyah, saya tahu bahwa itulah adalah lagu Kristen gitu. Jadi saya katakan, kalau kau memang Tuhan ya, nyatakanlah kuasa-Mu atas saya. Karena waktu itu saudara, kejadian ini saya waktu ada di penjara Cipinang tahun 1996. Jam 2 subuh itu nggak mungkin ada orang yang berani teriak-teriak namanya di penjara.
Makanya saya kaget, saya bangun, kok ada lagu seperti ini. Yang jelas itu bukan manusia, itu alam roh ya, itu malaikat-malaikat di sorga bersama Tuhan ya. Disitulah saya buka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Singkat ceritanya, ya saya paginya pergi dari pintu ke pintu, dari blok ke blok ya, untuk cari Alkitab. Dan puji Tuhan, saya temukan Alkitab dari seseorang namanya Yakobus. Dia bilang gini, saya, kau kan pengikut Muhammad itu, kenapa kau minta Alkitab? Saya mau pelajari, saya bilang, saya nggak ceritain. Ya udah, saya mulai belajar, menemukan banyak ayat-ayat yang betul-betul memastikan Yesus itu Tuhan gitu loh ya. Pertama, di dalam Roma 10 ayat 12, Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Jadi di situ saya pikir, saya ini kan orang gitu loh ya. Yesus ini Tuhan semua orang. Nah, terus saya temukan lagi di Kisah 10 ayat 36, kami memberitakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang Tuhan semua orang. Ya kan? Siapa tahu apa yang saya ucapkan ini ya, Kisah Rasul 10 ya, siapa tahu maksud saya. Kisah Rasul 10 ayat 36 ya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang. Jadi sama dengan Roma ini nih, Roma 10 tadi ayat 12 ya. Terus saya doa lagi, dikasih lagi ayat firman Tuhan ya, Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan terkecuali Yesus. Terus Yohanes 14, Yesus itulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Singkat ceritanya, saya pelajarilah firman Tuhan begitu. Ya, saya pelajari firman Tuhan sehingga saya segenap hati percaya Yesus ya. Ya, nanti kalau saudara pingin yang panjangnya, ketik aja di YouTube ya, Kesaksian Pendeta Restu Lubis ada ya. Jadi saudara, karena keluarga saya ini fanatik Islamnya. Jadi beda ya, kalau di Jawa, orang Jawa walaupun Muslim biasanya nggak fanatik, tapi banyak orang nggak paham. Orang Batak itu ada 4, Batak Toba, Batak Pakpak ya, satu lagi Batak Pakpak, Batak Selatan ya, dan seterusnya ya, 4 ini ya. Batak Selatan ini Tapsel ya, ini sangat fanatik gitu loh ya, sangat fanatik. Jadi saya dimusuhi keluarga saya nih, dianggap kafir lah, dianggap sesat lah, dianggap macam-macam lah. Saya berdoa ya, puji Tuhan ya, saya selama 7 tahun itu doa puasa itu sampai setahun itu saya doa puasa, setahun terus menerus doa puasa. Makanya tadi waktu disuruh serapan saya bilang, enggak, saya sudah doa puasa ini udah 2 minggu, nanti buka-buka jam 6, jadi nggak makan mulai jam kemarin di Cibuleger, makannya jam berapa ya, jam 5 ya, jam 5 sore. Jadi ya puji Tuhan, kebetulan di sini juga yakin dengan Sabat ya, pas Sabat juga saya ini puasa gitu. Tapi kalian yang sahabat-sahabat ini puasa nggak? Itu masalahnya. Iya, saya puasa dan saya punya kerinduan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Singkat ceritanya begitu ya. Jadi saya memang tidak ada di badan misi spesial seperti yang Bapak dari Papua tadi, tapi saya memang misi ya, ke Aceh kemana-mana ya, terus ke Madura kemana-mana ya. Jadi tempat kantong-kantong yang memang dari sana dulu saya dipanggil Tuhan gitu loh. Nah, jadi saya dapat isi Baduy ini begini ceritanya. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Kurang lebih sudah 8 bulan yang lalu, saya lagi doa. Ini belum perang Israel Hamas ini, belum. Saya lagi doa. Selalu ada saja ya pendeta yang ketemu saya, yang selalu mengatakan Tuhan segera datang kan gitu kan. Tapi saya nggak yakin. Kenapa? Ini ada satu suku Baduy yang setahu saya
tidak pernah tampil di sosial media mereka percaya Yesus, kan begitu. Jadi kalau Aceh banyak, Palembang banyak, Padang banyak. Ini Baduy belum pernah saya dengar. Jangan-jangan belum ada yang percaya. Kalau belum ada yang percaya, nggak mungkin Yesus datang. Karena Matius 24 kan itu ayat yang ke-14 salah satunya kan itu intinya kan. Injil Kerajaan Allah ini diberitakan sampai ke seluruh. Nah, walaupun di situ ada tanda-tanda perang, tanda-tanda kelaparan, tapi itu paling esensinya, paling intinya. Jadi disitulah saya mulai berdoa buat Baduy. Saya mulai cari ya internet bagaimana ini Baduy, bagaimana Baduy. Saya temukanlah Baduy itu harus ke Ciboleger. Gitulah kira-kira. Kesanalah saya berapa waktu yang lampau, mungkin udah 2 bulan yang lalu apa 3 bulan yang lalu ya, sekitar 2 bulan yang lalu lah ya. Sampai di sana ya kami ketemu seseorang dan akhirnya kita masuk ya ke Baduy itu. Ternyata sampai yang paling jembatan terakhir itu apa namanya itu panjang banget ya. Terus saya ketemu orang Baduy dalam di situ bincang-bincang, ini masih jauh lagi Pak katanya. Wah, masih bisa 3 jam lagi katanya. Itu pun kalau dia yang jalan kaki, kalau saya jalan kaki mungkin bisa 5 jam. Jadi saya tanya kepada beberapa orang, ternyata dari Ciboleger itu kalau masuk sampai ke Baduy, Baduy dalam ya, itu ternyata bisa 7-6 jam atau 5 jam paling cepat. Akhirnya kami mundur. Kami waktu itu ada 6 orang ya. Balik. Saya bilang kita balik. Gak bisa ini. Oke, balik ya kan. Tapi saya sudah punya gambaran nih. Mulai saya cerita-cerita sama orang-orang di situ, gimana ya biar kita bisa masuk ke Baduy ini kan begitu. Oh, kalau Bapak mau jalannya nggak terlalu lama harus dari Cijahe. Oh gitu ya. Tapi kami hanya semalam di sana, kami kembali lagi ya, kembali lagi. Saya doa puasa lagi, mungkin kurang lebih ada sebulan ya. Kami jalan lagi. Nah, ini investigasi nggak usah banyak-banyak. Saya bilang kita berdua aja. Saya bilang itu. Nah, berdualah sama ini yang mendampingi saya, anak saya yang terus mendampingi saya sampai ke Papua, kemana-mana, sampai ke luar negeri ya. Kami pelayanan, dia yang mendampingi saya terus. Ah, singkat ceritanya, kami ini kebingungan nih, kemana ini? Cijahe. Kan kami sudah dapat kabar Cijahe nih, tulis Cijahe. So, jalannya hancur tuh, dibawa oleh Google kan. Hancur banget jalannya. Akhirnya berhentilah kami di simpang. Roh Kudus nyata loh itu. Kau berhenti di sini makan. Maaf ya, maaf. Saya kadang-kadang kalau makan itu, maaf ya ngomong, harus warungnya yang bagus lah, bersih lah, inilah kan gitu kan. Nah, ini warungnya itu kan di dekat pembetulan jalan, abunya banyak, terus dia nggak pakai tutup tuh warung itu. Ya warung begitulah ya. Tapi entah gimana Roh Kudus bilang makanlah. Udah lapar kamu, aku bilang sama ini. Cecar udah lapar. Udah, ayo makan. Lagi makan, saya memberanikan diri, saya doa di situ. Kan biasanya kalau orang Kristen ya, kalau dilihatnya banyak, wah ini nggak seakidah dengan saya, nggak seiman. Terus kita doa dalam hati kan. Terus ditanya udah doa, udah di mana? Di batin. Kristen kebatinan bertobat lah ya. Jadi saya doa kencang. Tuhan Yesus terima kasih makanan minuman kuduskan, kayak makan sehat dan bla 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 bla. Ya. Terus Bapak itu liatin saya ya. Di situ saya mulai membangun komunikasi. Karena saya sudah tunjukkan saya Kristen loh, gitu loh maksud saya ya. Saya tanya sama Bapak itu, Pak, Cijahe jauh, masih jauh Pak. Pak, Bapak tahu nggak ada orang Baduy yang sudah percaya Yesus? Oh, setahu saya ini disebut namanya ya. Ya, termasuk yang hadir saat inilah ya, disebut namanya. Saya rasa nggak perlu saya disebut namanya. Singkat ceritanya, saudara, ada seorang pria
di situ yang menawarkan diri, mau saya anterin Pak ke rumah Bapak ini gitu ya. Oh iya, boleh saya bilang gitu. Diantarlah kami kemari. Itu sudah jam berapa itu? Ya, diantar kemari, ketemulah ya Pak Kokom dan yang lain-lain ya. Ketemu, di situ saya bilang, wah, benar ini Yesus mau datang nih. Udah banyak orang Baduy yang percaya gitu. Ini dalam hati saya ya. Karena memang dari dulu saya punya pemahaman Injil Kerajaan Allah ini harus diberitakan gitu ke semua makhluk. Jadi, wah udah mau datang ini. Terus nggak lama peranglah Hamas dengan Israel. Berkaitanlah ke Palestina, berkaitanlah ke Indonesia. Indonesia ribut lah. Ada yang dukung Israel, ada yang dukung Palestina, macam-macam lah kan. Wah, terus Putin pun ikut-ikutan ya. Presiden apa itu? Ya Rusia kan. Ya terus Korea juga ikut-ikutan ya. Korea Utara ya. Si Kim Jong Un ya. Ingin bantu Palestina. Wih, ini perang dunia ketiga ini aku pikir kan. Makanya saya bilang sama istri saya, sama anak saya, sama orang-orang yang saya jumpai, Tuhan sudah mau segera datang. Orang Baduy sudah banyak percaya Tuhan. Saya bilang haleluya. Iya. Jadi saudara, akhirnya saya fokus ke sini dan saya bisa sampai di sini. Kemarin saya telepon ya Bapak Kokom dan yang lain-lainnya. Saya bilang, ada ibadah nggak Sabtu? Oh iya ada, sahabat kami gini. Oh, puji Tuhan, saya bilang gitu. Saya mau ke sana. Saya mau ketemu dengan teman-teman yang satu iman dengan saya di dalam Yesus Kristus. Oh silakan. Nah, nggak lama kemudian di WA ada bapak dari Kementerian Agama ya. Wah saya pikir gimana ya, udah nggak apa-apa lah, aku nongkrong aja duduk gitu ya. Saya bilang, Pak tolong Pak dikasih kabar kalau memang beliau nggak jadi datang, biar saya yang menyampaikan firman. Dikabarin lah oleh Pak, saya lupa ya Pak Kokom atau Pak PI ya, dikabarin bahwa sepertinya nggak datang katanya. Wah udah, sore-sore itu kami langsung berangkat dari Jakarta. Ya kurang lebih sampai di sini jam 10 malam lah. Karena nyasar-nyasar masuk ke itu, ke sawit-sawit ya. Sawit-sawit, mobil kami masuk ke sawit-sawit. Saya bilang sama si saya cari ini yang nemenin saya bilang, saya ingat saya waktu itu nggak ada sawit-sawit. Udahlah ikutin aja, namanya Google Map. Saudara, ada orang yang masuk jurang gara-gara ngikuti Google Map. Banyak. Nah, sampai di sana kami tanya, oh salah Pak. Alamatnya yang Bapak tanya di sini. Sampailah kami kemari ya. Jadi itulah kesaksian saya ya. Makanya saya sekarang di hati saya cinta Baduy. Singkat tadi tidak saya sampaikan ya. Misi yang kedua, kami sampai ke Baduy Dalam. Namanya apa itu ya? Cikesik ya. Bahkan kami tinggal di rumah Jaro ya. Jaro ya? Iya. Ya Jaro Alis ya. Kami banyak bincang-bincang. Sampai saya bilang sama beliau, Pak, berarti Bapak munafik. Hah? Kamu munafik? Iyalah. Ini dilarang, tapi ini boleh. Ini. Oh, terus dia diem kan? Iya juga sih katanya. Iya juga kan. Iya kan? Karena kan nggak boleh katanya makan yang ada pencemaran apa namanya ini. Ya yang dari pupuk-pupuk inilah. Makanya mereka punya gudang-gudang ini. Ini roti ini dari mana Pak? Gue bilang. Ini ada Pak. Itunya, apanya namanya? Kimianya. Kalau nggak ada kimianya udah busuk. Oh iya juga ya katanya. Iya. Jadi saya soalnya sama dia debat sampai jam berapa ya? Sampai jam 12 malam ya. Tapi intinya dia orangnya baik. Ya. Baik, saya juga nggak debat ini, cuma bercanda-canda aja. Kok nggak boleh? Gitu aja. Kok Bapak ngopi? Saya bilang harusnya nggak ngopi. Makanya saya kan nggak ngopi. Berarti bagusan saya udah Baduy, aku bilang. Saya nggak ngopi karena kopi itu, iya kopi itu pasti ada nih campur ininya, saya bilang. Iya. Kan mau murni nih air putih. Nah, singkat ceritanya memang saya nggak suka kopi ya. Jadi singkat ceritanya dia senang sama saya bicara-bicara. Kapan datang lagi gitu ya. Jadi saya kemari karena saya mencintai Baduy.
Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Jadi puji Tuhan atas misi daripada Bapak Cinta Baduy. Nah, Cinta Baduy pasti datang ke sini. Orang-orang yang misi dari gereja yang pokoknya yang pengikut Kristus, pasti Cinta Baduy pasti datang ke sini. Karena di sini pusatnya, terus kita pelayanan sama-sama. Ke sana. Judul misi kepada yang belum dijangkau. Oke. Sekarang kita bahas dulu tentang judulnya. Misi kepada yang belum dijangkau. Apakah yang dimaksud dengan misi kepada yang belum dijangkau? Oke. Apa yang dimaksud dengan misi kepada yang belum dijangkau? Berarti misi sebelumnya sudah masuk ke yang sudah dijangkau. Sekarang misi kepada yang belum dijangkau. Pengertiannya. Ada yang bisa kasih pengertiannya misi kepada yang belum dijangkau? Mungkin dari Pak Dari Bapak Pendeta. Misi yang belum dijangkau. Misi kepada yang belum dijangkau. Karena Injil Kerajaan Surga kan harus diberitakan ke seluruh dunia. visi itu kan masih pemikiran ya. Kalau misi itu kan sudah berjalan. Visi. Jadi artinya ya kita berjalan untuk membawa mereka-mereka yang belum percaya Yesus gitu aja sebenarnya. Jadi baik, terima kasih banyak. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita di pagi hari ini sesuai dengan pengalaman dan kesaksian yang sudah dibagikan oleh Bapak Pendeta tadi. Kenapa saya bilang ada samanya? Karena misi yang Bapak Pendeta lakukan ketika Bapak Pendeta ke Baduy adalah misi yang belum sama sekali dijangkau. Dan puji Tuhan berkat tuntunan Roh Kudus, Bapak Pendeta dikasih ilham untuk pergi menjangkau ke Baduy. Dan itu juga menjadi bagian bagi kita umat Tuhan. Ketika kita sudah menerima Tuhan, ketika kita sudah mengaku bahwa kita adalah pengikut Tuhan, misi yang seperti ini harus kita jalankan. Dan bagaimana cara kita menjalankan misi-misi yang demikian? Oke, bagaimana cara kita menjalankan misi-misi yang demikian? Seperti yang Rasul Paulus ajarkan di dalam pelajaran sepanjang minggu ini. Di sini di pendahuluannya yang saya dapatkan di ringkasan sekolah sahabat, berhala adalah suatu yang diandalkan untuk membantu mengatasi masalah. Athena adalah pusat penyembahan berhala dalam berbagai bentuk. Secara alami, Paulus akan sangat nyaman bekerja di kalangan orang Yahudi, darah dagingnya sendiri, tetapi Paulus menolak untuk merasa puas dengan hanya bekerja di antara bangsanya. Ia telah dipanggil untuk menjangkau bangsa lain juga menyembah berhala seperti di Athena. Sebenarnya sangat gampang ya. Kalau mau dilihat sangat gampang untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di tempat kita. Tetapi kalau menurut di dalam pelajaran ini, Paulus tidak merasa puas saja hanya sampai di situ. Paulus ingin lebih di dalam pelayanannya. Dia harus ada tantangan. Betul tidak? Harus ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam pelayanannya. Dan di sini Tuhan memberikan misi tersebut kepada Paulus, dan puji Tuhan misi tersebut Paulus dapat jalankan. Oke, sampai di situ yang bisa saya dapat bagikan. Kalau ada lagi tambahan tanggapan sebelum kita masuk di pelajaran yang selanjutnya, saya persilakan. Kenapa misi ya, seperti Bapak pernah dengar bahwa sampai ke Bali kemana, karena Tuhan kita beda. Karena beda apa? Tidak terdapat di kuil-kuil ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan buatan tangan manusia, tetapi yang menciptakan langit dan bumi. Itulah yang Tuhan yang memberkati kita, yang menyelamatkan kita. Beda, sehingga tidak ada yang di kuil-kuil yang mereka buat dan mereka sembah. Sehingga itulah, sekalipun mungkin di daerah kita mungkin tidak terlalu jauh, tapi mereka masih menyembah kepada ciptaan, seperti kepada patung sendiri atau yang dibuat seperti itu kan. Seperti maaf kata, kalau di Lampung aja, di Lampung saya tinggal jauh-jauh, saya pelayan ke Lampung dulu waktu pelayanan saya ke Lampung. Di situ ada puri-puri ya, maaf kata. Di situ ada gambar yang
Baduy seperti gitu, patung begitu, dan mereka begini-begini. Apa artinya? Saya nggak tahu begitu. Apakah itu menyembah? Secara menurut ayat ini itu sudah menyembah mereka itu, karena itu apa? Firman Tuhan katakan jangan ada ilah lain di hadapan hadirat. Jadi itu yang perlu kita, misi itu harus kita bawakan kepada mereka, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah membuat kita susah, tetapi membuat kita itu apa? Selalu membuat kita itu mudah, karena Tuhan tidak pernah menuntut seperti apa membuat patung dan kita menyembahnya. Jadi kita harus sampaikan, nggak usah kita membuat repot-repot. Maaf kata ya, seringkali karena itu memang tradisi, masih karena memang tidak percaya, sehingga korban, maaf kata ini menyangkut korban. Kita sebagai umat-umat Tuhan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena sesudah kematian Tuhan Yesus Kristus, korban sudah tidak lagi ada. Korban sapi, sembelihan dan yang ini sudah tidak ada lagi, karena korban yang sesungguhnya sudah mati. Tapi kalangan dari Muslim, mereka harus apa? Memotong sapi, korban yang lain. Itu juga kita harus memberikan misi itu. Misi itu kita luruskan ke sana, bahwa korban yang sejati, yaitu untuk menebus manusia, sudah ada. Mengapa kita harus repot? Mengapa kita membuat susah? Harus pikirkan beli ini, beli sapi sampai 24 juta. Padahal Tuhan dia membebankan lagi kepada kita, karena kita sudah cukup dengan iman kepada Yesus Kristus untuk menerimanya, dan kita percaya dan hidup di dalam. Itu juga misi ya, enggak ketika bojoh Baduy juga perlu, tapi yang ada di sekitar di lingkungan kita juga, itu juga misi itu harus sampaikan, karena misi itu luas, bukan hanya menjangkau suatu daerah yang senantiasa sulit dijangkau, tetapi di sekitar kita juga masih ada misi yang harus dibawakan oleh pribadi lepas pribadi. Ya, saya tambahin dikit aja ya. Saya rasa ada dua hal yang harus dibagi ya. Misi untuk orang yang di luar, yaitu kita perlu cepat ya. Maksudnya cepat itu adakan pendekatan cepat, karena siapa tahu kita nggak ketemu dia lagi. Tapi kalau yang di sekeliling kita, saya rasa lebih bagus kita sebagai garam dan terang. Dimulai dari situ dulu. Kehidupan itu, kita saja. Itu lebih mudah. Menurut saya itu lebih mudah, karena itu yang saya lakukan. Karena untuk tetangga-tetangga saya tidak pernah langsung bicara ini itu Yesus begini, enggak. Ya. Tapi mereka jadi baik gitu loh ya. Nah, tapi disitulah saatnya kita beritakan. Tapi kalau kita ketemu orang misalnya di pesawat atau di mobil, kita nggak mungkin ketemu dia lagi entah kapan. Ya harus di situ kita sampaikan. Jadi menurut saya ada dua hal ya. Ada yang perlu cepat, ada yang perlu memang secara kehidupan gitu ya. Itu aja saya rasa. Baik, saya ada tambahan sedikit. Pada waktu perjalanan saya dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung, kebetulan di gerbong kota itu juga banyak orang-orang Kristen. Bukan orang Kristen, orang yang berkerudung. Terus cuma saya yang Kristen. Terus dari mana kalian? Dari Baduy. Oh, ke Islam ya? Oh enggak, saya ke Kristen. Jadi orang melihat segerbong itu ke saya. Kan biasanya orang Baduy itu ke Muslim. Oh enggak, negara kita ini negara Pancasila. Boleh memilih agama. Kan ada 5 waktu itu kan. Sekarang tambah kepercayaan 1. Jadi diakui 6 sekarang di Indonesia ini. Jadi sehingga cerita-cerita saya di gerbong itu, siapa itu Yesus, dan sampai mengajak saya ke Wali Kukun, ke sana lewat ke arah Merak. Tapi saya turun di Rangkas Bitung, karena tujuan saya ya stasiun Rangkas Bitung pulang ke sini. Jadi dimanapun saya berada, baik di bis maupun di kereta, saya sampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi misi kepada siapapun, dan tugas itu bukan hanya tugas Pak Pendeta, tetapi tugas pengikut Tuhan yang sudah mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Itulah misi semua pribadi kita harus sampaikan kepada orang lain. Apalagi yang sudah mempunyai tekad seperti Pak Pendeta, atau yang sudah dikhususkan untuk bekerja sepenuhnya untuk menyampaikan misi itu. Karena misi mitra dengan Tuhan, satu pekerjaan itu sangat mulia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kalau disampaikan kepada Tuhan. Jadi sangat luar biasa. Jadi pelajaran sangat misi itu sangat itu memberitakan itu kepada seorang ibu-ibu mungkin di dapur
pekerjaannya. Dengan ibu-ibu juga bisa, dengan tetangga, dengan siapapun. Jadi tidak hanya saya pergi ke seluruh dunia, saya nggak bisa pergi ke sana seperti Pak Pendeta pergi ke Madura, pergi ke Aceh, bahkan sampai ke luar negeri. Tetapi dimanapun kita berada, karena katakan firman Tuhan, Injil harus sampaikan ke seluruh dunia. Di mana dunia ini? Di mana ibu-ibu ada, itulah dunia di situ. Jadi sama aja. Yang penting sampaikan. Tetapi kalau di gereja Mesias Advent ke-7 ada misi persembahan. Kalau persembahan ada persembahan khusus namanya mision. Jadi di seluruh dunia itu ada membangun seperti proyek-proyek di sekolah-sekolahan. Ada yang tertentu jadi duit misalkan 1%, 2% dikumpulkan bahkan dikirim ke satu daerah. Misalkan di kuartal ini kan tiga bulan satu kali gitu. Jadi ada persembahan khusus ke sana. Jadi persembahan saudara juga bisa menyampai ke sana gitu. Jadi disampaikan misi itu juga ada yang melalui uang, ada secara fisik, ada secara doa juga gitu. Jadi biarlah misi ini tetap kita harus semangat, jangan pernah kendor untuk menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat kita, dan Dia akan datang untuk membawa umat-umatnya. Yohanes katakan, di mana aku berada kamu pun harus berada. Itu misi daripada Tuhan kepada kita, dan kita juga harus mempunyai motif yaitu sama. Di mana Tuhan ada, kita pun harus ada. Terima kasih. Terus lanjut. Saya tidak akan membahas hari per hari, tapi Siap. yang penting-penting saja kita ambil di sini. Ini Paulus dan Allah yang tidak dikenal. Saya rasa di bagian sini ada yang sangat penting. Ada kutipan bilang, tidak merendahkan orang lain adalah kunci pendekatan Paulus. Walaupun agama mereka menyimpang dalam segala hal, namun Paulus memuji ketaatan mereka. Paling penting. Paling penting ialah, menurut saya itu paling penting karena di sekitar kita kan beragama mereka sangat taat. Kita harus diikuti dulu gitu. Terus dari mana kita bisa masuk nantinya? karena kalau di saat kita masuk terus langsung menghakimi mereka, Jauh sama kita. Itu nanti Roh Kudus sendiri yang akan, karena talenta yang diberikan kepada seseorang lain-lain. Ada yang yang diberi katakan seperti pendeta lain ini. Dengan kesini ada kiai, senang banget tetangganya, sangat senang bertemu dengan saya. Kata pergi terus, aduh udah gitu kenal sama Pak Haji, kenal itu saudara kami. Oh kalau gitu, wah mudah-mudahan nanti dapat hidayah sama seperti Haji. Terus kata saya, Pak Kiai, Bapak senang disebut orang yang beragama, orang yang taat atau beragama, orang yang sangat disitu kan dikatakan ya, mungkin Pak sangat luar biasa. Saya terkesan satu ayat di dalam Al-Quran, saya gitu kan sangat luar biasa, mengangkat saya lebih dekat kepada Tuhan. Karena di situ dikatakan satu ayat dikatakan, tidak dipandang sedikit pun beragama kecuali menegakkan Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Bapak berapa menegakkan? Satu Quran. Kami 3. Taurat, Zabur, Injil. Dia bilang, dia terus gimana Pak Kiai? Dia senyum saja. Dan sekarang puji Tuhan jadi teman, jadi sahabat kita. Jadi kami ngangkat dulu itu, jadi sangat luar biasa. Quran juga kan jadi menunjukkan bahwa memang tidak dipandang sedikit pun beragama kecuali menegakkan Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Dan yang ketiga katakan bahwa Yesus pengikut Isa di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat, ada jaminan. Jadi itu misi itu kita mudah untuk membawa juga kepada orang lain, menyampaikan kabar baik itu bahwa baik di Quran maupun di memang adalah Injil, memang adalah firman Tuhan, di situ juga harus ditegakkan. Jadi itulah tadi menjunjung. Jadi Rasul Paulus tidak semerta-merta langsung langsung menjatuhkan, tetapi di sisi lain dia angkat dulu, tetapi pelajaran kita juga masuk. Jadi saya juga
sangat senang mengenai ayat tadi bahwa karena kalau misalkan kalau dengan orang awam atau siapa saja, kalau baru ketemu, kalau kita sudah tiba-tiba menyerang, jadi rasanya mereka itu siapa lu? Kan bahasa kerennya kan begitu. Belum kenal tapi sudah berani. Tetapi kalau misalkan budaya atau angkat tulis sedikit, kita masuk, jadi rasanya lebih sedikit seperti Rasul Paulus tadi katakan. Mungkin ada masukan dari Pak Pendeta atau dari siapa, karena ini ruang diskusi Pak Pendeta ini. Karena di pelajaran sekolah Sabat ini ruang diskusi, beda dengan khotbah. Kalau firman Tuhan kami nanti tidak bisa komentari karena itu adalah firman Tuhan. Bukan firman kalau ini bisa di ruang diskusi. Ya, itu sebenarnya sederhana aja ya. Itu ayat tadi itu sederhana aja, artinya kita menghargai orang lain. Dengan kita menghargai orang lain, ya kan, sehingga dia menghargai kita. Kalau dia sudah menghargai kita, saya yakin bisa menjadi sahabat. Setelah kita menjadi sahabat, ya di situ bisa kita cerita apapun, dia nggak akan tersinggung. Saya rasa gitu ya. Karena saya latar belakang dari muslim, nanti kalau untuk membahas itu harus spesifik. Jadi saya rasa itu aja ya. Iya, jadi saya akan tambahan. Jadi Bapak sekarang punya misi ke orang Baduy. Jadi pelajari dulu seluk-beluk Baduy dan tata cara Baduy. Jadi dari situlah nanti bisa masuk. Gitu. Jadi itulah pekerjaan Rasul Paulus. Ya terutama di dalam kisah 17 ini, di dalam kisah 17 ini di tempat Paulus di Athena. Jadi dari situ Paulus mempelajari adat budaya mereka, adat budaya Athena. Jadi dari situlah dia masuk. Walaupun sesudah dia sampaikan firman Tuhan di ujungnya, banyak yang mengejek, banyak yang nanti dulu, ada juga yang bertaubat. Itulah pekerjaan kita juga seperti itu nanti ini. Makanya kita harus seperti Pak Pendeta punya misi untuk ke Baduy, pelajari adat-adat orang Baduy dulu. Kami juga ada misi di sini, melalui budaya, Pak. Budaya seperti ini, jadi ada musiknya karena kebetulan orang-orang Baduy kan suka musik juga. Jadi kami rindu tempat ini adalah gedung tempat untuk pelatihan musik. Terus sekaligus nantinya kan ada lagu rohani. Jadi melalui budaya. Dari situ juga tolong doakan dan dukung kami agar dengan pertolongan Tuhan ini bisa terbangun, dan di situ pusat center untuk budaya. Karena saya rasa Pak RW juga sudah sangat senang kapan dibangun. Kami juga sedang berjuang ini dengan yang dari kementerian juga telah suruh doakan. Dia akan bilang dengan pimpinannya, dan hanya kuasa Tuhan saja yang terjadi. Karena melalui budaya ini, saya rasa juga bagus untuk memasuki sesuatu wilayah melalui budayanya. Gitu. Ini budaya melalui kita coba melalui Sunda dan mau berbahasa juga. Misalkan ada misionaris yang belum paham bahasa Baduy, boleh kita di sini bersama-sama untuk kita ini belajar untuk bagaimana memahami cara bahasa sana. Baik, segitu dulu. Silakan. Tapi sedikit saya tambahin supaya jangan sampai kita salah kaprah dengan ayat itu, karena ada orang salah kaprah. Kan itu kira-kira kalau kita lanjutkan, kalau aku ketemu orang Yahudi seperti Yahudi. Tapi kita harus ada batasan. Batasannya sampai di mana yang ini berkaitan dengan melanggar akidah iman. Akidah iman. Jangan sampai itu ya. Iya, saya rasa begitu. Menurut saya. Bagus sekali Pak, terima kasih. Karena jangan sampai kita ini seperti bunglon. Nah, kalau bunglon kan masuk ke tinggal di merah, masuk merah. Tinggal di hitam, masuk hitam. Tapi kalau kita harus Yesus tetap Yesus. Amin. Oke. Jadi ini ya, saya sampaikan, ini bukan terjadi hanya kepada orang-orang biasa. Ini khususnya pejabat Kristen. Saya sudah nasihati ada berapa orang, salah satunya Kapolres. Salah satunya Kapolres ya. Salah satunya Kapolres. Saya katakan, iya, untuk hal ini, hal itu boleh.
tapi udah berkaitan dengan penyembahan, ikut kamu di situ, ya, dengan alasan pengawalan, terus kamu ikut di situ karena mereka lagi zikir, terus kamu, walaupun kamu nggak ngomong, ya, jadi saya bilang itu nggak boleh, ya. Kalau sekedar kasih kata sambutan boleh, itu maksud saya itu. Jangan sampai kebablasan gitu. Kita mengartikan ayat itu sehingga, wah, ya kita boleh juga nih pura-pura ikut gini, ya nggak boleh ya. Itu maksud saya, sampai di situ saya rasa paham. Iya. Oke. Jadi dengan hal yang demikian, akhirnya dengan bimbingan Roh Kudus, Paulus mengarahkan penyembahan mereka terhadap Allah yang tidak dikenal ke Allah yang dikenal. Yang saya pelajari atau yang saya dapatkan, ada contoh yang Paulus bawa ketika dia masuk ke Athena. Kan di Athena itu pusat penyembahan dewa-dewa, berhala-berhala atau leluhur. Mereka menyembah orang yang sudah mati dan percaya akan orang yang sudah mati itu akan dibangkitkan. Dan disitulah cara Paulus masuk kepada mereka. Paulus katakan kepada mereka, saya juga menyembah orang yang sudah mati dan orang itu sudah dibangkitkan. Tetapi dia tidak bilang orang, tapi saya menyembah Tuhan yang sudah mati, tetapi dan Tuhan yang dibangkitkan. Mereka bingung, kok kenapa begitu? Baru disitulah Paulus masuk. Dia katakan, Tuhan yang bagaimana? Tuhan siapa yang saya sembah? Dia bisa katakan apa maksudnya, akhirnya dengan hal yang demikian Paulus bisa masuk ke Tuhan yang bisa dikenal, atau Tuhan yang Paulus kenal, dan Tuhan yang bisa diperkenalkan Paulus kepada orang-orang yang ada di Athena. Sehingga di pelajaran selanjutnya Paulus memperkenalkan Allah yang baru. Dahulunya atau sebelumnya Paulus dan Allah yang tidak dikenal. Sekarang Paulus masuk ke Allah yang bisa dikenal melalui tradisi dan budaya yang ada di Athena tersebut. Di sini Paulus memuji ketulusan dan kepekaan dari kerohanian mereka yang menunjukkan kepedulian dan cara mempelajari kepercayaan kepada mereka dan menghormati beberapa hal yang penting dari orang-orang yang ada di Athena. Paulus angkat jempol dengan cara beribadah mereka. Paulus angkat jempol dengan cara kepercayaan mereka kepada dewa mereka. Dan dengan hal yang demikian, akhirnya apa? Paulus bisa masuk di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika mereka sudah ditinggikan, ketika mereka sudah kalian begini, akhirnya dengan hal tersebut juga Paulus bisa masuk. Paulus bisa memperkenalkan Tuhan yang benar. Oke, sampai di situ. Ada lagi tambahan? Ya, jadi kami tadi pagi sama Pak Pendeta kami bincang-bincang di rumah masalah iman ya. Iya. Masalah iman itu tidak bisa disepelekan. Makanya kita harus menghormati iman itu. Seperti Rasul Paulus tadi. Jadi kalau sudah menyangkut iman, bisa bunuh diri atau masuk pakai bom bunuh diri tadi kan kita bincang-bincang, itulah iman. Jadi kalau walaupun imannya salah kata kita, tapi kata dia benar, kita harus tetap pelan-pelan di situ. Jadi iman kita juga kan iman kepada Kristus, bagi orang lain kan dianggap nggak benar gitu. Tapi bagi kita kan sangat benar gitu. Itu pun makanya pelayanan Rasul Paulus di Athena tadi kan di akhir pelajaran, di ayat-ayat terakhir, banyak yang tidak percaya dan melecehkan, banyak juga yang nanti dulu akan mendengar perkataan itu, ada juga yang percaya. Jadi dibagi tiga akhirnya kan. Jadi kita harus pelan-pelan di situ untuk masalah iman, gitu. Mempelajari masalah iman. Itu tambahan dari saya. Iya, jadi memang itu ya, kalau kita lihat di di Efesus 11 ya, Efesus 4 ayat 11 ya,
Kalau kita lihat di sini Efesus 4 ayat 11 ini ya. Nah, Efesus 4 ayat 11 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ada 5 jawatan di situ ya. Ada 5 jawatan ya. Di situ ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala dan ada pengajar. Jadi memang kita nggak bisa membuat sebuah sistem yang baku dalam menjalankan misi. Nah, kekeliruan sekolah-sekolah ya, khususnya sekolah misi, kalau dia sudah membuat suatu sistem yang baku tapi tidak menekankan si penjalan misi itu, yang melakukan misi itu, kepenuhan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, mendengar suara Roh Kudus, suara Tuhan kan gitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat ini cara 5 jawatan ini menginjil beda. Kalau nabi itu memang wah itu, tapi Rasul Paulus yang saya ketahui dia punya kelima ini gitu. Tapi tidak semua orang punya kelima ini. Kadang kalau nabi itu dia nggak pakai pendekatan. Kau salah bertobat kau, tiba-tiba orang itu nangis. Saya pernah alami itu beberapa kali, baik kepada non-muslim, kepada orang muslim. Maksud saya kepada orang Kristen dan kepada orang non-Kristen atau kepada muslim. Pernah itu beberapa kali. Jadi itu muncul sendiri sih. Makanya ini beda dengan pekerjaan di perusahaan atau pekerjaan di apa ini ya, di bumi inilah, di dunia ini. Beda ini. Karena kan kita sistemnya kerajaan bukan demokrasi. Jadi apa yang kata raja itu undang-undang langsung. Raja kita itu kan Yesus Kristus, raja di atas segala raja. Jadi memang susah ya. Karena begini. Kadang orang bilang begini, kalau bisa pakai hikmat, kok tiba-tiba bicara begitu kepada orang itu, kan baru kenal. Tapi buktinya dia akhirnya mengenal Yesus gitu. Jadi ini abstrak saja ya. Jadi lebih penting itu bagaimana Roh Kudus membawa kita untuk menyampaikannya, caranya gimana ya. Nah, cuma walaupun demikian ya baik-baik aja kita buat sebuah pelajaran begini-begini. Tapi nanti di lapangan ada yang berbeda. Saya yakin ada yang berbeda. Gitu aja. Iya. Karena ada cerita sedikit, ada Om Amos juga itu yang dari Manado, yang di Jakarta, pelayanan dengan kita satu tim ke Lampung. Itu juga begitu. Jadi gitu. Percaya Tuhan Yesus Kristus, nggak ada lagi keselamatan saya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitu. Kenal juga. Gitu. Ya artinya gini, biarkanlah yang begitu-begitu, jangan kita bilang jangan begitu, biarin aja. Dia artinya udah siap itu menanggung segala-galanya gitu. Nah, makanya kalau kalian nanti ketik ya di Portal Madura, di Majalah Time, di detik.com, di apa lagi, Surya Malang ya, Surya Malang itu nanti ketik Rizky Lubis muncul nama saya. 2018 itu Madura heboh ya karena begitu. Tapi buktinya orang percaya gitu loh. Akhirnya sampai berurusan ke polisi, tapi saya tidak bisa dipidanakan disebabkan saya tidak paksa orang. Saya hanya cerita bahwa Yesus begini-begini, yang mau percaya. Nah, jadi maksud saya seringkali dalam pelayanan misi ini orang berbantah-bantah karena mempersoalkan masalah cara menyampaikan. Tidak perlu. Sekarang kalau Roh Kudus suruh kau gitu, ya biarin dia gitu. Nanti kamu gini. Dia udah siap dipancung kepalanya. Buktinya semua rasul-rasul di Alkitab itu semuanya nggak ada yang enak hidupnya, ya kan? Paulus dipancung, si Yakobus digoreng, siapa lagi? Si Petrus, ke bawah. Bukan si apa namanya? Ya di siapa namanya? Ya di yang menyangkal Yesus itu siapa? Nah, Petrus, bukan itu yang Petrus ya. Petrus yang menyangkal. Ya, disalib ke bawah kepalanya. Terus
Siapa lagi? Si Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Jadi Yohanes Pembaptis dipenggal, Yohanes Rasul dibuang ke Pulau Patmos. Jadi nggak ada, itu memang hal yang wajar, jangan pala kita persoalkan. Oh itu dia salah melayani, kok dipenggal, nggak usah. Karena ya tapi sebaik mungkin kita bagaimana kita jangan sampai dipenggal lah, itu kan itu yang lebih bagus. Tapi kalau dipenggal seperti itu, kalau karena itu Nggak apa-apa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, gitu loh. Ya jangan kita jadi akhirnya membatasi ya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri seseorang tuh tanpa kita sadari kita sedang mengkerdilkan dia, menakut-nakuti dia. Iya. Saya sering ditakut-takuti banyak pendeta soalnya, makanya takutin, iya. bisa ditakut-takutin. Ya. Sedangkan di Aceh saja orang sudah percaya Yesus, kita bawa, kita serahkan ke gereja-gereja, nolak. Sampai akhirnya saya harus bawa ke Jakarta. Saya baptis di Jakarta, saya layani Jakarta sampai dia kuat, baru dia pulang ke Medan. Nggak tahu dari Medan dia berani nggak ke Aceh. Nah jadi artinya inilah gereja. Itu makanya saya kalau udah dengar gereja yang sifatnya gedung itu, kepala saya udah puyeng gitu. Makanya tadi saya bilang kan, saya paling anti dengan agama. Iya, makanya saya paling nggak suka dengan agama karena ada roh agamawi di sana. Saya hanya suka dengan kebenaran yang Yesus sampaikan, ya kan? Karena memang Yesus sendiri dia tidak punya agama, dia tidak memberitakan agama. Orang yang bilang itu Kristen, pengikut Kristus. Tetapi dengan regulasi yang ada di negara ini dijadikan itu agama. Seharusnya nggak boleh itu dijadikan agama karena banyak orang yang nggak ngikut Kristus, toh dia mengaku Kristen, mana bisa? Karena udah jadi agama. Agama itu kan kayak sebuah partai sebenarnya. Iya kan? Mau siapa? Mau jadi agama? Yuk, mau jadi agama? Yuk, mau jadi agama? Buat KTP, udah selesai. Ya kan? Dibuat untuk ikut Yesus enggak ya? Saya khawatir gini, nanti banyak di sorga itu ya KTP Kristen tapi orangnya nggak ada. Iya, tapi justru KTP-nya misalnya entah agama lain, toto dia di sorga. Wah, kita nggak ngerti. Tuhan itu ada Iya, banyak di kanan. ternyata dia nggak perlu berubah KTP tapi terus nyembah Yesus, muji Yesus, cerita Yesus. Kita kan nggak tahu. Karena baru-baru ini saya pelayanan 4 bulan yang lalu di mana itu, Char, yang dia orang Islam tapi Bengkulu. Wah, itu luar biasa. Kami diundang ke sana ya untuk doain anaknya karena memang ada yang sakit. Dia orang Islam, bukan orang Islam sembarang Islam, orang Islam yang tokoh di sana. Tahu nggak, Pak? Saya ini, ya dia bilang di kantor saya ini setiap hari Sabtu, ya orang libur ada 15 orang, 10 orang yang saya layani. Loh, tapi kan Bapak Islam. Iya, tapi saya layani dia biar percaya Yesus, katanya. Nah, terus kenapa Bapak nggak langsung berani ngaku saya Kristen gitu? Saya bilang. Bapak takut? Bukan. Kalau saya ngaku begitu justru misi ini berhenti dan juga kemungkinan saya ini nggak bisa lagi ada di wilayah ini. Maksudnya namanya lah ya. Pamornya maksudnya ya kan tadi dia orang dihargai jadi nggak dihargai. Oh gitu Pak, ya udah. Kita maksudnya gini. Ya udah biar cara dia gitu aja gitu. Ya kan? Nah, tapi jangan juga kita melarang orang yang caranya biarin aja semua. Jadi ada yang ngomong ke saya kan, Pak, nanti kalau Bapak begitu nggak layani orang, nanti gereja kita yang dirusak, dibakar. Saya bilang, emang bisa gereja dibakar? Gerejamu mana? Gereja itu kan kau, dirimu itu orang percaya, ya gedung itu biarin aja. Ah, jadi gara-gara gedung inilah jadi Injil malah susah disampaikan. Iya, takut gedungnya lah diganggu, gedungnya di ini, ya kan? Iya kan? Jadi makanya saya sangat menghormati, menghargai orang yang menjalankan
misi, yang memberitakan Injil. Walaupun dia caranya seperti apa, ya saya nggak berani menghakimi, oh harus begini, harus begini. Siapa tahu Roh Kudus yang tuntun dia seperti itu. Tapi bukan berarti kita salah loh, dalam belajar nggak salah. Tetapi saya juga dulu sekolah ya, capek-capek 4 tahun ketika di lapangan kok nggak bisa digunakan semua. Begini. Ketika kita gunakan, mentok saya. Ternyata ketika kita doa puasa, Yesus ajaib, luar biasa ajaib, Rohmu bekerja dalamku, amin, amin. Cuma kita bilang gini, Pak, Yesus yang sanggup tolong Bapak. Ya mau Pak, saya didoain Pak. Hanya terima Yesus. Jadi memang kalau dia bisa diatur ya, sistem itu diatur, menurut saya malah bukan Tuhan deh. Gitu. Ya. Makanya saya khawatir gereja-gereja tembok itu ya, yang ada tembok maksud saya. Gereja yang benar kan kita orang percaya. Gereja tembok itu saya khawatir itu mereka bertuhankan sistem, bukan bertuhankan Tuhan. Sebenarnya apa sih yang artinya Tuhan itu apa? Tuhan itu memang secara umum pencipta langit, bumi, dan segala. Tapi arti Tuhan secara spesifik dalam hidup kita apa? Tuhan itu yang mana yang kita paling pentingkan dari yang penting, yaitu Tuhan kita. Ini Tuhan. Kau harus ke sana dulu, karena ini yang Tuhan mau. Terus yang satu bilang, ini 500 juta. Oh enggak, 500 juta dulu. Ya itu Tuhan kita. Bukan itu, bukan. Jadi Tuhan itu dalam diri kita mana yang paling penting, yang kita pentingkan, yang paling terpenting, kita anggap itu paling penting, yaitu Tuhan kita. Gitu. Kalau secara umum ya, pencipta langit, bumi, dan segala isinya kan begitu. Nah, ya saya rasa sampai di situ aja kayaknya kalau masalah penginjilannya. Iya. Oke, baik. Kita masuk dari Kamis melewati sebuah garis air. Saya akan membacakan lagi kutipan. Beberapa orang akan menolak Injil, tetapi kita harus melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa sebelum mereka menolak itu, mereka telah mengerti apa yang sedang mereka tolak. Ya. Saya rasa itu yang paling penting. Jadi gini loh, jangan kau makan sambal banyak-banyak. Kenapa? Jangan aja. Gak bisa zaman sekarang gitu. Dia pasti nggak mau. Sambal itu mengandung ini, bisa buat ini. Oh ya paham. Kan begitu maksudnya nih. Ya kan? Nah, tapi kan ada orang yang dia jangan makan sambal kan, nggak bisa begitu. Sama dengan tadi, nggak apa-apa dia nolak, yang penting kita udah kasihkan pemahaman ternyata memang dia menolak gitu loh. Nah, jadi kita tahu apa sebenarnya yang membuat dia menolak, kan gitu maksudnya kan. Oh, kalau memang karena pemahaman yang kita sampaikan itu sudah benar sesuai firman Tuhan, dia menolak, ya kita jangan kecewa. Tapi jangan sampai dia menolak karena kita salah dalam menyampaikan gitu loh. Misalnya ke orang Islam cerita Tritunggal, gimana orang bisa percaya Tuhan 3 kesatuan, 3 pribadi jadi satu? Orang bingung. Ya kita sampaikan Yesus itu aja gitu loh. Nanti setelah kelanjutannya dia mau bagaimana, karena Roma 10 ayat 9 itu jelas, jika dalam hati percaya dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, selamat gitu. Jadi jangan kita memberitakan Injil kepada orang yang tidak terjangkau kan, ini yang belum terjangkau kan. Ya, kalau kepada orang yang udah Kristen lama kan sebenarnya pengajaran kan. Nah, kita memberitakan Injil tapi membuat dia malah pusing gitu loh. Malah jelimet. Makanya tadi kita bincang-bincang, sebenarnya kita disuruh ikut Tuhan itu justru supaya kita nggak ribet. Ya kan? Kalau kita ikut agama ribet lah. Jadi memang Yesus itu datang ke bumi untuk menghancurkan roh agamawi supaya orang itu tidak sulit
untuk bisa menerima kebenaran. Karena apa? Karena kebenaran itu bukanlah aturan yang dibuat manusia. Kebenaran itu ya Kristus itu sendiri. Gitu loh. Menurut saya begitu. Jadi menurut saya begini. Saya kasih satu contoh sederhana ya. Pak apa namanya Pak ini? Ini yang pakai apa Betawi? Betawi pakai apa? Badui. Pak apa? Pak Halim ya? Pak Nalim. Pak Nalim bilang, saya mau ke rumah Pak Lubis. Ya, contoh misalnya dia naik pesawat lah ini, contoh di mana lah tinggalnya ya, tadi Medan. Oke, saya kasih dong, ya petanya, ini petanya, ya, atau ini Sherlocknya kan gitu, petanya. Oke, terus saya berubah pola pikir, berubah pemikiran. Udahlah, saya jemput aja bapak ini, kan gitu. Akhirnya saya jemput. Tadinya saya nggak mau jemput, biar dia naik Grab. Saya jemput, terus di belakang bapak ini masih bilang, Pak belok kiri, Pak, aku udah datang, gitu loh. Ngapain lu lagi ikut peta-peta itu, gitu loh, ya kan? Ya, menurut saya agama itu peta-peta dah, menurut saya begitu. Ya, coba kalau kita semua nggak beragama ini, hanya bertuhan saja, aman Indonesia ini. Saya yakin nggak ada masalah Indonesia, aman, bertuhan aja. Jadi kalau ketemu orang, kau sudah bertuhan ya, coba ceritakan Tuhan. Oh ya gini-gini. Oh iya ya. Sama ya. Tapi terus yang satu lagi, kok beda ya dengan pemahaman? Ya udah, kalau beda nggak masalah. Tapi ini kan orang tanya, siapa namamu? Agamamu apa? Terus sudah beda langsung. Jadi akhirnya kan beragama tak bertuhan ini kan jadi masalah. Gitu. Keciri ya perpisahannya itu agama dengan bertuhan. Beda. Apalagi bertuhan dan beryesus beda, berala dan beryesus beda. Karena tidak kita panggil Allah belum tentu Tuhan Yesus, kita panggil Tuhan belum tentu Tuhan Yesus. Tapi kalau kita panggil Tuhan Yesus, itulah Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Yang percaya bilang amin. Amin. Jadi ya itulah tugas kita ya kan. Karena masih banyak orang juga Kristen yang menyamakan, yang penting sama aja dah, nggak bisa juga. Saya rasa begitu Pak dari saya Pak.